salah satu kegiatan yang tadi saya lakukan adalah bersih-bersih yang kita ajarin kepada teman-teman adalah salah satunya melatih supaya menurunkan ego dan keakuan. Nah, itu. Jadi ketika sudah menjadi manajemen pun yang masih ada di sini harus belajar itu untuk menurunkan ego dan keakuan dengan cara bersih-bersih, dengan cara ngepel itu untuk supaya tidak menjadi tinggi ya. Meskipun karirnya tinggi tetapi hatinya harus tetap membumi kan gitu. Halo Cah, semangat Cah. Ini beberapa hari Om Milik tidak upload aktivitas kegiatan Om Milik ya Cah. Iki aku rencana hari ini mau jalan ke Kampung Becik. Nanti aku lihatkan aktivitasku di Kampung Becik, ketemu beberapa teman-teman pengusaha. Nanti kita belajar bareng di sana. Ini pagi ini persiapan sekitar jam jam 10 kurang seperempat. Sa, iki Om Milik ya Le. Aku ngejak Asa, cintaku sayangku, di anak angkatku saiki sing juga belajar bareng-bareng. Aku belajar sekolah Asa, tapi juga Asa belajar dari pengalaman Om Milik yang hidupnya sudah setengah abad lebih ini. Ini Cah aktivitas di Rumah Sasongko. Tuh ada yang ngepel. Tuh. Jadi istilahnya kalau di tempat kami nyantrik namanya Cah. Ini pagi datang ngepel, bersih-bersih, terus kemudian nanti setelah usai itu dia belajar videografi karena si Arifin itu anak kampung di tempat kami di sekitar Ngumbel ini. Jadi dia titipan dari salah satu bapak-bapak namanya Lekto, itu pemerannya di salah satu channel Tanjakan Gombel itu bapaknya, ini putranya. Kemudian beberapa waktu yang lalu, sekitar berapa bulan yang lalu kesini dititipin lulusan SMK, kemudian ya udah belajar namanya di tempat kami pendampingan, atau dia posisinya sebagai cantrik Cah. Ini cantrik-cantrik nih. Cantrik itu apa? Ya ngabdi pokoknya sambil bersih-bersih sambil belajar. Ini persiapan. Oh ya, aku mau kenalkan salah satu kawan sedulur baru, termasuk namanya Tis. Njeluk waktu sebentar Tis, ini namanya Tista. Halo. Ini kayak resik-resik apa Tis? Yang protein kayu. Ini bersin porsi ini Cah biasa nyut untuk jagungan kita. Tis kasih ini. Jadi ini Cah tak ceritain, ini namanya Tista. Oh, duduk sini aja Tis. Ngobrol sebentar, improve ya Tis. Ini Rene le, posisi ini ternyata apik sing sebelah kene background ini. Tis kowe kan saiki kan diminta Om Milik untuk megang Rumah Sasongko. Ya. Jadi sekarang dirimu kan jadi lurah sejak 26 apa? Sabtu 26 November Kemarin kan? Sabtu ya. Ya, sekarang dirimu kan yang bertanggung jawab setelah kepemimpinan atau pengurusan sebelumnya Mbak Tri. Tapi sebelum Mbak Tri kan ada senior dulu, namanya Mas Berli. Jadi bahkan di Rumah Sasongko pun ini prosesnya untuk ngurusin rumah tangga aja ada urutan-urutan prosesnya ya Tis ya. Nah, sekarang dirimu tanggung jawab. Ya. Kasih komentar dengan kue dikasih tanggung jawab, terus apa sing kudu mbok kerjake dengan obrolan-obrolan yang sudah itu, dan kamu ini kepingin bawa Rumah Sasongko kemana, dan kamu sendiri kepinginnya apa? Cerita apa adanya, enggak apa-apa. Fair aja. Nih, kayak nih. Iya. Kenalkan dirimu dulu. Kenalkan, nama saya Tista. Saya alhamdulillah diangkat oleh Mas Ili tanggal hari Sabtu kemarin tanggal 26 November 2022 menjadi lurah menggantikan Mbak Tri. Nah, kegiatan saya sehari-hari ya di Rumah Sasongko, mengawasi kelilingnya, apapun yang berhubungan dengan Rumah Sasongko itu menjadi bagian tanggung jawab saya, baik di dalam, di luar, ataupun kalau menghadapi tamu-tamu.
Salah satu kegiatan yang tadi saya lakukan adalah bersih-bersih yang kita ajarin kepada teman-teman adalah salah satunya melatih supaya menurunkan ego dan keakuan. Nah, jadi ketika sudah menjadi manajemen pun yang masih ada di sini harus belajar itu untuk menurunkan ego dan keakuan dengan cara bersih-bersih, dengan cara ngepel itu untuk supaya tidak menjadi tinggi ya. Meskipun karirnya tinggi tetapi hatinya harus tetap membumi kan gitu. Nah, harapan saya adalah Rumah Sasongko ini adalah menjadi pusat bagi komunitas kami ya, komunitas kami dari pusat keilmuan, dan harapan saya juga ke depannya tentu saja saya pribadi pengen memiliki rumah usaha seperti Rumah Sasongko ini. Karena bayangan kami ketika saya berada di Rumah Sasongko ini adalah selalu mengambil energi positifnya. Jadi positif keliling itu bukan berarti saya keliling itu hanya sekedar menjalankan tugas, tapi menyerap energinya. Rumah Sasongko ini membayangkan, mengimplementasikan nilai-nilai yang ada di Rumah Sasongko itu. Gitu Mas Li. Itu jadi intinya adalah Rumah Sasongko ini dengan kepengurusan bisa menjadi manfaat ya bagi majelis ilmu belajar kita di jaringan rumah usaha juga ya. Ya, terus apa sih yang sudah kamu dapatkan selama ini, Tis? Sudah gabung berarti sekitar kurang lebih 11 bulan ya? 11 bulan. Sekarang sudah apa yang kamu bisa rasakan atau manfaatnya itu apa? Alhamdulillah, manfaat yang terbesar adalah sudut pandang. Saya mendapatkan cara sudut pandang yang sangat berbeda. Jadi ketika menghadapi suatu masalah atau apapun problematika itu kita memiliki sudut pandang yang banyak gitu. Yang kedua ada belajar adab di sini. Ya, itu yang penting. Jadi sangat penting adalah saya merasakan gini Mas Ili, di Rumah Sasongko ini ketika kemarin mengatakan ada ustaz yang mengatakan bahwa jaring rumah usaha adalah syar'i, tapi ketika saya mempelajari lebih dalam lagi di dalam tidak hanya sekedar syair tapi sudah masuk ke tasawuf ini. Jadi sudah tasawuf. Makanya benar-benar apa yang saya rasakan selama ini yang pernah saya pelajari juga di dalam ngaji dulu kok sama kan gitu. Jadi saya pernah mendapatkan kata-kata dari seorang orang alim, Tista, kalau datang ke sini mencari teori, cari saja di Johar karena banyak bukunya. Tapi kalau di sini praktek, sama di jaring rumah usaha adalah praktek, baik praktek adab, baik praktek akhlak, baik praktek keilmuannya gitu sih. Itu yang saya dapatkan di sini, berarti cara sudut pandang saya dan adab saya mulai ditata di sini gitu. Alhamdulillah, semoga manfaat lah rakyat sidik-sidik iki kemaki ngomongnya tasawuf abot banget kene iki wis operasional tis sementing manfaat mbuh piye carane manfaat gasken wis pokoke cekel istilok le aku tak mubeng tak karo menek iki istilok cah ra dadi rasa engko tak rasa dipedhot-pedhot makasih le ngono ya tis, terima kasih, semoga-moga awakmu iso sinau apa wae lah, sing penting bener ilmu kuwi kelakone kanthi laku. Nek ilmu sing mbok serap ning agama, wong kowe iki tukang ngaji ning dindi ini sedulur iki Kista iki ngaji cah ning dindi, makane sering sekali-sekali ding minta libur haul terus kemana lagi ngaji kemana, nek ayo termasuk kungkum barang ra ngerti. Turun kuburan sembuh wis pokoke ra ngerti. Ki cah aktivitasnya iya no sapa Jasmine ki cah umur pira Jasmine usiamu 17 tahun kayak Aisyah sering beberapa kali tak lebokke ning gone TV ku ya sah iki TV abal-abal iki sah ini cah aktivitasnya ini nongkrong ini Latif dan Husin nih karena ini diskusi cah pagi-pagi ini pada diskusi bawah pohon. Nah lebu ning TV abal-abal umilik le. TV abal-abal wis pokoke ngawur we. Ngupload kadang-kadang nek kelingan barang, saiki wis ora aktif. Targetnya pokoknya 1 semester 200 video, ya ta. Sekarang tak cek udah 130, alhamdulillah 130 lebih. Terus ora citing-citing ya cah, misalkan
di cheatingnya lewat short gitu ya, kita berusaha lah untuk nggak begitu juga, pelan-pelan ya, sekali-sekali tetaplah short, tapi kan ya shortnya juga sing no manfaatnya rak ya. Husin belajar tuh ya, siapa? Sing angel tuh Husin belajar ki adalah menekan keinginan pribadi. Ya Latif ya. Iki cah keren-keren ki Latif sing wingi nyantri proses full saiki wis ora. Ki Husin yo cah 16 tahun wis duwe manajemen ya Sin. Ya. Keren alhamdulillah, pokoknya terus berproses terus. Nek ning nggonamu apa jeneng Ernama Studio ya? Ernama Studio itu ceritain sedikit le. Nah, kali aku. Itu kok Ernama Studio tak colong ya, tak dangus dulu. Ya, cerita le. Kenalin diri dulu. Oke, halo semuanya. Aku Husin, umurku 16 tahun. Saat ini lagi ngerintis manajemen, namanya Ernama Studio. Sekarang ada 3 tim, di tim ada 3 orang yang masuk ke teknis, terus mentornya ada 3 juga. Mentor utamanya ada Mbak Nabila, terus dibantu mentor Om Ili juga, sama keuangan mentorin sama Mbak Trio. Terus apa yang dikerjakan di Ernama Studio itu? Oke. Yang dikerjakan di Ernama Studio saat ini kerjaan NFT, album cover, jadi bikin desain buat album cover, sama cover album musik. Ya. Kebetulan karena aku suka musik sih, jadi aku kesana. Yang aku senang aja. Sama nganimasiin hasil covernya itu. Jadi bikin service baru buat nganimasiin covernya. Terus marketmu dari mana saja? Marketku dari full di Fiverr Om saat ini. Ceritakan Fiverr berulang-ulang Fiverr diceritain. Kan itu memang sebenarnya kalau kalian punya kompetensimu ngarep writing, ngarep gambar, ilustrasi, 3D, nyanyi, bisa bikin musik, bisa bikin videografi, itu kan market yang bagus atau kompetensi yang bagus bisa dijual di Fiverr ya. Ceritain. Ya, Oke. Jadi aku saat ini full di Fiverr, itu market global dan itu banyak pesaing lainnya. Jadi kita secara kerjanya lewat gigs. Jadi di Fiverr itu ngejual lewat gigs. Jadi ada porto terus dikumpulin jadi 1 gigs. Itu nanti bakal lihat sama klien di luar. Portofolio kita di situ. Terus kalau klien yang ngerasa cocok portofolionya baru order. Itu sih yang aku pahami. Yes. Oke. Sementara itu dulu ya Cah, nanti kita secara khusus ngobrolin proses kreatifnya Husin ke depan ya Le. Nanti betapa susah payahnya kamu sama Umili atau belajar di rumah Sasong ini sekitar berapa? 3 tahunan gitu. Susah payah ya Le. Iya, makanya, dan itu benar-benar neken egomu sendiri kan yang tadi Umili bilang. Ini sama juga di sebelahnya itu. Ini sekarang punya studio sendiri, juga pasti persoalan ego sektoral sih pada akhirnya. Ya toh Le. Ya wes pokoknya sinau terus wes ternyata wes 12 menit. Ki langsung tak upload wae. Ben kanggo buat hari ini uploadan Umili. Ngono ya Cah, pokoknya semangat terus. Semangatnya piye Le? Semangat Cah. Kayak closingan semangat Cah. Semangat Cah. Lagi. Semangat Cah. Ngono ya Cah. Terima kasih. Terima kasih Om Ili.